Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat dan karunia-Nya saya diberi kesempatan dan serta membuat video dan sedikit berbagi ilmu tentang filsafat pendidikan. Selawat beriringan salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Selawatnya berbunyi biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, dengan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan menalar dan pendidikan menalar. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Rusmanto MHG. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa di like, comment, and share agar ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat menyaksikan video berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan menalar dan pendidikan bernalar. Sebelum kita masuk ke rincian apa itu pendidikan menalar dan apa itu pendidik menalar, kita harus lebih tahu apa perbedaan antara pendidikan menalar dan apa itu pendidikan menalar. Pendidik menalar. Menalar adalah berpikir logik, mengaitkan konsep dan fakta, mengkaitkan keterhubungan fakta-fakta, dan mencari apa penyebab akibat antara fakta baik internal maupun bertolak belakang. Sekali lagi, menalar adalah berpikir logik, mengaitkan konsep dan fakta, mengkaitkan keterhubungan fakta-fakta, dan mencari apa penyebab akibat antara fakta baik internal maupun bertolak belakang. Sehingga bisa dipahami itu apa itu pendidikan menalar. Oke. Sedangkan pendidikan bernalar yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan pendapat baru dari satu atau lebih keputusan atau pendapat yang telah diketahui sehingga dapat mengambil keputusan. Sekali lagi, pendidikan menalar adalah rangkaian kegiatan aktivitas berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan dapat baru dari satu ataupun lebih keputusan atau pendapat yang telah diketahui sehingga dapat mengambil keputusan. Oke, masih paham apa itu perbedaan antara pendidikan menalar dan pendidik bernalar. Selanjutnya, pendidikan menalar dan pendidikan bernalar itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada definisi logika, kedua urgensi berpikir logika, dan ketiga manalisme berpikir logika. Jadi di antara 3 bagian itu saya akan menjelaskan satu persatu tentang misalnya nomor 1 definisi logika itu apa, dan kedua urgensi berpikir logika itu apa, dan analisme berpikir logis itu apa. 1. Definisi logika. Logika berasal dari kata yang kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sekali lagi, definisi logika. Logika berasal dari kata yang kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sampai di sini paham apa itu definisi logika. Kemudian dari definisi logika. Dan logika itu adalah salah satu
kedua itu adalah urgensi berpikir logis. Apa itu yang dimaksud dengan urgensi berpikir logis? Jadi seorang melakukan proses penalaran di mana terdapat kegiatan meninjau dan memperhitungkan berbagai aspek dalam menghasilkan kegiatan. Yang terakhir adalah yang nomor 3, mekanisme berpikir logis, yaitu dibagi menjadi ada 6 bagian, tapi yang saya sebutkan cuma 3 bagian. Yang pertama yaitu pemikiran harus berpegang atau berpangkal pada kenyataan yang benar. Sekali lagi, yaitu pemikiran harus berpegang pada kenyataan yang benar. Kedua, alasan yang dilakukan harus tepat dan kuat. Ya, kedua itu adalah alasan yang dilakukan harus tepat dan kuat. Maksud itu harus benar, tepat dan jawaban yang kita berikan. Yang ketiga, jelas pikiran harus lurus atau logis. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangannya itu datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf jika banyak kesalahannya. Baiklah, saya tutup dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.